Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ledia. Tentu kita akan sangat senang jika kita bisa menghidupkan pariwisata dan ekonomi kreatif kembali di Indonesia pasca pandemi. Pandeminya belum pasca sih, tapi udah lumayan lama sehingga kita mendorong untuk kemudian bisa meningkatkan ekonomi kreatif dan pariwisata di seluruh Indonesia. Ada hal yang juga kita perlu pikirkan bahwa pariwisata tidak mesti mendatangkan orang asing, orang luar negeri datang ke Indonesia. Maksudnya mendatangkan bule, cukup bule dia, bule. Jadi kalau kita lihat bahwa ternyata wisatawan lokal itu menjadi bagian yang sangat penting. Apalagi konsep wisata pada saat ini adalah dengan mendapatkan pengalaman apakah itu tinggal bersama masyarakat atau juga ada pengalaman-pengalaman baru yang selama ini belum pernah didapat atau kalaupun mendapat baru sedikit dan kemudian ditambahkan. Karenanya beberapa konsep sebagaimana yang sudah pernah ada desa wisata untuk di kabupaten, ada kampung wisata untuk di kota-kota, ada yang bisa lebih efisien dan lebih sedikit biayanya karena melibatkan masyarakat, komunitas-komunitas untuk bisa menghidupkannya. Salah satu contohnya misalnya bagaimana menghidupkan urban farming di Kota Bandung. Jadi kalau spesifik Kota Bandung dan Kota Cimahi sebagai dapil saya, kita mendorong supaya bisa lebih spesifik menjadi kampung tematik. Kenapa kampung tematik? Karena dia akan tumbuh berkembang sesuai dengan memang yang sudah berjalan di masyarakat itu. Ada semacam komunitasnya dan lain sebagainya, dan itu jadi bagian yang sebetulnya hidup dan tumbuh dari masyarakat, sehingga jadi satu target yang bisa kita lakukan untuk penumbuhan ekonomi pada skala mikro. Mikronya bisa jadi RW, bisa jadi kelurahan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kerjasama Komisi 10 DPR RI dengan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif bisa didesain sebetulnya. Desainnya apa? Desainnya agar kita bisa melakukan seperti misalnya melakukan hal-hal yang babnya kampung tematik tadi secara khusus. Contohnya di RW 4 Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo di Kota Bandung. Ada RW-nya itu dibatasi oleh kali. Kalinya di bawah BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai. Dengan negosiasi dengan lobi dan bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung, dibangunlah satu semacam landas gitu ya di atas kali itu untuk kemudian ditanami. Tanamannya macam-macam, ada bawang, ada tin, ada anggur, ada stroberi, pokoknya bagus deh. Ada macam-macam, termasuk tanaman hias, tergantung dari kesepakatan pada saat itu. Udah berapa kali panen bawang yang dijual ke pasar, bisa jadi income-nya RW, juga ada daerah-daerah yang memang pas gitu ya, depan rumah warga, dan itu kemudian dikelola oleh warga. Ada cabai rawit, cengek kalau kata orang Sunda Maya, ada terong, bayangkan di atas kali, tapi tumbuhnya subur, alhamdulillah. Nah, itu bisa kemudian menjadi bagian pembelajaran. Buat anak-anak sekolah itu bisa jadi wisata edukasi. Ada loh, kalau kita mau bisa kita melakukan pertanian di perkotaan. Tidak harus tanah yang luas, tidak harus yang subur seperti gimana gitu. Itu masih bisa dilakukan, dan itu juga bisa jadi meminimalisir pengeluaran belanja rumah tangga karena bumbu dapur bisa dari situ, kemudian makanan dan yang lain bisa dari situ juga. Nah, ini termasuk wisata daerah yang sudah banyak berkali-kali masuk televisi nih. Ada televisi nasional kita ya, ada beberapa, bahkan terakhir kemarin Wakil Presiden Republik Indonesia juga datang sana dan beliau kaget. Kok ada ya di Kota Bandung? Karena orang asumsinya Kota Bandung adalah kota yang banyakkan factory outletnya daripada itu. Nah, yang berikutnya kemudian kita kemas lagi urban farming yang berikutnya adalah bagaimana komunitas menanam buah di dalam pot atau di lahannya tidak luas, paling cuma 300 meter persegi, yaitu ada komunitas anggur Parahyangan misalnya bekerja sama dengan DKPP dan Kementerian Pariwisata. Kenapa? Karena zaman sekarang pariwisata udah nggak bisa lagi sendirian, harus kolaborasi dengan berbagai dinas yang lain kalau di daerah, dan ini bisa disebut sebagai wisata insentif khusus wisata insentif agro penanaman anggur. Jadi itu juga banyak bisa dilakukan.
Dan kemarin juga kita udah diskusi banyak dengan kepala dinasnya dan juga Dinas Pariwisata dan Dinas Ketahanan Pangan, karena ada satu program yang cukup besar di Dinas Pangan itu, yaitu namanya Buruan Sae. Nah, Buruan Sae, buruan itu halaman, sae itu bagus, tapi sae-nya itu singkatan juga dari sehat, alami, dan ekonomis gitu. Nah, jadi Buruan Sae ini adalah luasan wilayah di masing-masing RW gitu untuk dikembangkan. Ada ikan lele, ada embernya tuh bertingkat gitu ya untuk selada, tapi di bawahnya itu adalah composting. Jadi sebenarnya jadi satu kesatuan, kalau lahannya nggak luas pun sebenarnya bisa. Jadi dorongan ini untuk membuat nanti ada semacam pembelajaran. Jadi wisata edukasinya adalah wisata edukasi tentang lingkungan, tentang ketahanan pangan, tentang banyak hal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Ledia. Hari ini kami ada di Se-Infarm, Sekemala Integrated Farming. Dikelola oleh DKPP, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Nggak nyangka kan di Kota Bandung ada yang seindah ini. Nah, tempat-tempat seperti ini sebetulnya layak dikunjungi oleh semua kita, bukan cuma warga Bandung, juga yang bukan warga Bandung. Ada tempat-tempat baik, bukan cuma tempat jajan. Di sini ada tempat enak, cuci mata nggak pakai air ya, alhamdulillah. Ada program yang sangat bagus ya di sini, di Se-Infarm ini. Kebetulan ada bersama saya Pak Insinyur Gingin, Kepala DKPP, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Pak, kenapa sih kok bikin begini gitu Pak? Iya, alhamdulillah. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa Kota Bandung sebagai sebuah kota besar mungkin beberapa tidak menyangka gitu. Kita masih memiliki kawasan pertanian di Bandung Timur, khususnya di sini ini di Sekemala. Kita mengembangkan di sini konsep pertanian terpadu. Karena tempatnya di Sekemala, kita beri nama Sekemala Integrated Farming, Se-Infarm gitu. Di sini kita ingin menunjukkan bahwa bagaimana lahan yang sempit, kemudian produksi yang tidak terfokus hanya padi saja dikombinasikan dengan berbagai jenis pangan lainnya sampai ke ternak gitu, bisa menghasilkan pangan yang tentunya lebih bervariatif dan dari sisi ekonomis bisa menambah kekuatan juga. Juga di sini karena lokasinya juga yang cukup menarik, apalagi kalau malam hari ini city light Kota Bandung sangat kelihatan. Wow. Jadi ini menjadi tempat wisata edukasi gitu. Dan sebetulnya hari-hari normal ini banyak dikunjungi oleh masyarakat untuk berkunjung ke sini, termasuk dari anak sekolah. Jadi sekalian menikmati keindahan alam, ikut juga berlatih gitu ya, belajar tentang bagaimana bertani di perkotaan yang keren lah menurut saya. Di situ domba apa embek? Ya, jadi di sini ada beberapa kita membudidayakan ayam. Berbagai jenis ayam dari mulai ayam petelur sampai ayam pedaging begitu. Kemudian ada domba. Ya, kemudian di sini ini yang keren juga, ini ada beberapa kolam bioplok. Nah, diisi dengan ikan lele dan nila. Oke, yang di bawah sini ya. Kemudian ada aquaponik juga dikombinasikan dengan hidroponik yang nanti airnya itu akan mengalir ke sawah, ke padi, dan ini berputar. Cuma konsep utuh mungkin belum terjadi, tapi konsepnya seperti itu. Dan ini semua nanti selain untuk media pendidikan, ini seperti ikan, kita melakukan pembibitan ini dibagikan kepada warga Kota Bandung untuk pemberdayaan warga Kota Bandung, khususnya dalam pengembangan buruan sae yang sekarang di Kota Bandung sedang mulai berkembang. Jadi bagaimana mensiasati keterbatasan lahan untuk bisa budidaya berbagai jenis pangan. Nah, ada program unggulan yang namanya Buruan Sae. Buruan teh bukan cepat-cepat gitu ya. Buruan itu bahasa Sunda halaman, sae itu bagus. Tapi ada singkatannya. Buruan sae itu buruan yang sehat, alami, dan ekonomis. Sehat, alami, ekonomisnya luar biasa ya. Nanti kita bisa lihat keliling apa saja yang dilakukan di Buruan Sae, tapi ini jadi satu hal yang mendasar, ketahanan pangan. Penting buat masyarakat warga Kota Bandung. Selama ini selalu ngambil dari luar, udah saatnya mulai dari pekarangan kita sendiri. Insya Allah gitu ya Pak ya, konsepnya. Mudah-mudahan ketahanan pangan di Kota Bandung akan makin kuat, dan support dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota juga makin besar, sehingga kita punya kesiapan untuk menghadapi berbagai persoalan dan kita punya variasi pangan yang bisa dikonsumsi oleh warga Kota Bandung sehingga tetap sehat
semangat, kuat, dan bisa produktif insya Allah. Demikian dari Se-Inform, Sekemala Integrated Farm di Bandung Timur, udah naik ke atas, ujung Berung ke luhur, cari aja di Google, akan ketemu. Dan insya Allah ini jadi kesempatan kita juga untuk wisata edukasi. Ditunggu di sini ya, di Se-Inform. Nah, kita juga kemudian mendorong agar para guru kesenian di sekolah itu juga memiliki wawasan yang cukup memadai terkait dengan pagelaran seni. Karena yang namanya pagelaran seni di sekolah seringnya pensi-pensi aja. Nah, ketika bicara soal pensi, kebanyakan malah justru mendatangkan artis nasional, artis ibu kota, artis apa juga lah ya gitu didatangkan. Di mana pentas seni anak-anaknya? Nah, ini bagian dari bagaimana kemudian upaya kolaborasi melatih anak-anak untuk tampil, memanage pertunjukan, kemudian mengkolaborasikan dengan ekonomi kreatif dan lain sebagainya. Jadi bagian yang sangat penting, dan alhamdulillah kita dapat narasumber yang mumpuni, Kang Daan Arya dari Padiangan Project, dan yang masih terus berkiprah. Lalu memang ada beberapa masukan dari peserta. Ternyata posisi atau formasi guru kesenian itu tidak memadai. Kadang ada seleksi 4.000 yang diterima cuma 2 posisinya. Jadi itu bagian-bagian yang harus tetap diperbaiki, karena seni itu menghaluskan rasa, menghaluskan budi. Itu yang harusnya kita banyak munculkan. Dengan demikian kreativitasnya juga akan muncul di kalangan anak-anak kita. Bisa jadi pelaku ekonomi kreatif di masa yang akan datang berasal dari anak-anak yang sekarang. Nah, bagaimana gurunya mengarahkan, bagaimana gurunya membimbing, kurikulumnya menjadi lebih baik, itu jadi tanggung jawab kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ledia. Hari ini saya bersama dengan yang beken ini, Kang Daan. Alhamdulillah Kang Daan selama ini selalu memberikan motivasi-motivasi bersama kita dengan segala hal kreatifnya. Dan hari ini kita berkolaborasi untuk berharap bisa memberikan bekalan yang paling banyak ya buat guru-guru, sebuah guru kesenian, supaya meningkatkan peran pagelaran seninya, pelajaran seni dan sebagainya. Tadi Kang Dan berbagi pengalaman. Kang, apa aja sih yang sebenarnya mesti disiapin sama guru-guru supaya anak-anak lebih bersemangat gitu untuk berkesenian? Ya, yang pertama adalah yang harus disadari ya, Bu ya, bahwa kita yang disebut kreatif itu adalah ketika kita dalam keterbatasan. Nah, ini dalam masa pandemi ini adalah dalam keterbatasan diuji kreativitas kita. Nah, tentu saja kemudian selain kreatif juga harus bisa kolaborasi. Inilah yang harus diberikan kepada anak-anak didik ya, bahwa harus senantiasa bisa mencari jalan keluar dalam keterbatasan dan juga harus bisa selalu bekerja sama sehingga bisa mencapai tujuan, khususnya ketika kita buat semua karya-karya seni. Pandemi nggak bikin mati kreasi. Pandemi membuat kita justru lebih kreatif. Pandemi harus mendorong kita berkolaborasi. Kira-kira gitu ya, Kang ya? Dan alhamdulillah hari ini kolaborasinya kami dengan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif diselenggarakan di Kota Bandung bersama para guru dan para seniman. Atau mohon Kang Daan, insya Allah kita berharap ke depan berkesenian di Kota Bandung tidak terhambat lagi oleh pandemi dan bisa menjadi penguat bagi pariwisata dan ekonomi. Nah, kita juga melakukan satu bagian lain, yaitu semacam festival-festival. Nah, festival-festivalnya festival kopi, festival kue kering, kayaknya simpel ya. Tapi ini bisa dijadikan destinasi baru, destinasi kuliner baru di Kota Bandung karena memiliki suasana yang baik, kemudian juga bagaimana bisa memperkenalkan kopi Indonesia, nggak harus katanya kopi Indonesia, tapi di kafe yang punya orang lain, bukan orang Indonesia. Sayang kan? Lebih baik mari kita mulai menguatkan ekonomi Indonesia, ekonomi kreatif kita, karena ini bagian dari subsektor ekonomi kreatif yang juga bisa terus kita kembangkan, kita dorong, dan insya Allah menjadi pengalaman-pengalaman menarik bagi wisatawan lokal Indonesia atau disebut wisatawan Nusantara, karena di Bandung ada banyak pengalaman yang akan kalian dapatkan yang tidak didapatkan di kota-kota lain.
Yuk kita mulai membangun Bandung yang demikian, yang membuat kenangan manis, kenangan indah bagi para wisatawan Nusantara yang datang ke Kota Bandung. Yuk jangan tunda-tunda lagi, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.